Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Jonathan David saat ini sedang dalam pembicaraan konkret dengan Arsenal, Tottenham, dan Manchester United mengenai kemungkinan transfer ke Premier League musim panas ini. Kontraknya dengan Lille akan berakhir pada bulan Juni dan ia telah menyatakan tidak berniat untuk memperpanjang kontrak tersebut. Menarik ya teman-teman, kita sudah sempat membicarakan terkait Jonathan David karena pemain ini juga salah satu pemain yang diincar oleh Manchester United untuk mengisi lini serang baru di musim panas mendatang. Kalau kita bicara soal Jonathan David, sebetulnya cukup bagus juga dan bisa jadi opsi yang menarik bagi Manchester United karena keunggulan dari Jonathan David ini versatile ya, kaki kanan kirinya itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Dan kalau kita bicara konsisten juga ya lumayan konsisten bersama Lille. Kalaupun bisa mendapatkan Jonathan David ini akan menjadi tambahan amunisi yang sangat bagus gitu loh. Karena pasalnya ya di bursa transfer musim panas mendatang statusnya dia sudah bebas transfer gitu loh. Jadi Manchester United bisa mendapatkan striker yang cukup berpengalaman dengan gratis. Nah, itu yang menjadi garis bawah tersendiri ya, gratis. Nah, tentu akan sangat berguna bagi Manchester United. Dan kalau dibandingkan dengan striker Manchester United yang ada saat ini ya, mending Jonathan David gitu loh. Udah berpengalaman, ya usia masih muda, tapi secara kualitas lebih bagus. Tapi bicara soal striker yang dibutuhkan Manchester United ya, selain Jonathan David, akhir-akhir ini tuh semakin gencar striker-striker lain yang lebih intens dikaitkan dengan Manchester United seperti Hugo Ekitike. Ini ketika diwawancarai terkait klub bola favoritnya, dia bilang Manchester United. Nah, tentu ini akan menjadi apa ya? Nilai tambah bagi Hugo Ekitike. Ternyata dia mengidolakan Manchester United. Nah, biasanya pemain-pemain yang mengidolakan Manchester United ini memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa didatangkan ke Manchester United. Soal harga juga masih terjangkau, secara kualitas juga layak diperhitungkan. Terus Victor Osimhen kabarnya juga tertarik untuk pindah ke klub Premier League, salah satunya Manchester United. Nah, bicara soal Victor Osimhen ini kan dari kemarin-kemarin kita sudah sempat membahas kemungkinan untuk melakukan swap deal ditukar dengan Alejandro Garnacho atau Rasmus Højlund, itu kita tidak ada yang tahu. Yang penting ini sudah ada ketertarikan. Nah, nama-nama ini kan nanti di bursa transfer musim panas tentu akan menjadi sebuah negosiasi yang sangat intens, akan menjadi masa-masa yang sangat sibuk bagi Manchester United untuk menentukan siapa yang pada akhirnya bisa didatangkan ke Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United tetap tertarik pada Jared Brandwhite. Ia diperkirakan akan mempertimbangkan lebih lanjut masa depannya di Everton setelah tidak masuk ke dalam skuad Inggris. Ya gimana ya, menurutku kalaupun Jared Brandwhite ini nggak berhasil didatangkan ke Manchester United juga nggak masalah gitu loh. Aku masih ingat ya, Everton yang kurang ajar ini mematok harga sekitar 75-80 jutaan untuk menjual Jared Brandwhite kepada Manchester United. Tapi untungnya ya, manajemen Manchester United kan sekarang sudah mulai sehat, sudah mulai tahu caranya mengelola keuangan klub. Bayangkan Jared Brandwhite yang dihargai 75 juta. Pada akhirnya Manchester United bisa mendatangkan Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, bahkan Eden Heaven yang kalau di total itu nggak sampai 75 juta. Lebih murah gitu loh. Dan secara kualitas sampai saat ini ya menurutku untuk lini pertahanan hasil dari pembelian bursa transfer musim panas kemarin bisa dibilang sukses dan konsisten gitu loh secara performa. Jadi kalaupun nggak berhasil mendatangkan Jared Brandwhite ya nggak masalah. Menurutku Manchester United sudah lebih cerdas lagi dalam mencari pemain-pemain muda yang potensial dan secara kualitas juga nggak kalah dengan pemain-pemain Inggris gitu loh. Karena kan Jared Brandwhite ini kan pemain asli Inggris. Mungkin pihak manajemen mengejar kuota untuk memenuhi home ground. Nah, tapi kan
Kalau hanya untuk memenuhi kuota home ground, ya ambil aja dari pemain-pemain akademi. Toh pemain akademi Manchester United yang sekarang itu secara kualitas juga lebih mumpuni gitu loh. Banyak bibit-bibit unggul gitu loh. Belum lagi Godwill Kukonki. Ini kan pemain di lini pertahanan Manchester United juga yang berasal dari akademi. Banyak, maksudnya stok bibit-bibit yang bagus dari akademi itu banyak dan layak untuk dipertimbangkan untuk masuk bersama tim senior. Itu nggak masalah. Toh Everton juga sepertinya musim berikutnya nggak masuk ke Premier League biar kapok ini. Terus harganya Jared Brandwett turun drastis. Nah, kalau dijual 20 jutaan baru Manchester United pasti akan membelinya. Tapi kalau di atas 20 menurutku sudah overpriced. Hanya karena dia pemain berkebangsaan Inggris bukan berarti bisa dijual dengan harga yang mahal dengan klub-klub Premier League. Manchester United sudah nggak sebodoh itu ya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United telah menarik minat untuk mendapatkan hak penamaan bagi stadion baru berkapasitas 100.000 penonton dengan keyakinan akan mendapatkan kesepakatan yang memecahkan rekor dunia. Beberapa sponsor klub saat ini telah mengajukan niat mereka untuk mengajukan penawaran dengan mengetahui bahwa hal itu akan memerlukan biaya acuan yang cukup tinggi. Kalau kita bicara soal New Old Trafford, stadion baru yang akan dibangun di Manchester United, ini kan mega proyek yang sangat ambisius ya. Dan mungkin kebanyakan dari teman-teman bahkan mayoritas orang-orang ketika mengetahui proyek pembangunan stadion baru bagi Manchester United ini, kalau aku lihat banyak yang pesimis gitu loh. Bahkan stadion aja belum dibangun, ini sudah banyak sekali hujatan-hujatan yang dilontarkan gitu loh. Ya stadion sirkus lah, ya dananya dari mana lah, tempat lawak baru lah, ya wajar ya teman-teman. Melihat performa Manchester United saat ini memang ya begitulah, baik buruknya Manchester United selalu menjadi bahan bagi media. Tapi kalau aku melihat ya berdasarkan gambaran awal dari stadion baru Manchester United ini, dari sisi desain menurutku sangat bagus. Bahkan mungkin ini desain pertama stadion dengan konsep yang futuristik. Bayangkan ketika orang-orang di Manchester United ini sudah memikirkan ke arah yang lebih jauh ya, pembangunan stadion baru dengan desain yang futuristik yang menurutku sangat luar biasa bagus. Bahkan aku masih belum bisa membayangkan betapa megahnya stadion ini ketika sudah jadi nanti. Tapi kita yang ada di sini ya, terlepas fans atau enggak, masih fokus untuk nyelatu, masih fokus untuk emang bisa, emang mampu bikin stadion kayak gini-gini. Kapasitas pemikiran kita itu masih terlalu dangkal gitu loh. Ketika orang-orang di Eropa sana, khususnya orang-orang di Manchester ini sudah memikirkan yang jauh di masa mendatang, sudah visioner lah. Banyak hal-hal baru yang ingin diciptakan. Kita hanya duduk diam sambil menghujat. Itulah mirisnya pemikiran SDM kita. Kalau aku sendiri justru takjub. Ya terlepas nanti dananya dari mana, terus proses pembangunannya bagaimana, itu kan masalah yang berbeda. Itu memang apapun yang terjadi ke depannya pasti sudah dipertimbangkan oleh pihak manajemen. Kalaupun nggak ada dananya dan nggak tahu cari dananya di mana, nggak akan ada rencana untuk membangun stadion baru. Pihak Manchester United berani menunjukkan bahwa mereka akan membangun stadion baru, itu pasti sudah melewati tahap-tahap pertimbangan yang sangat matang menurutku. Dan terbukti ya, kemarin sudah ada salah satu nama besar seperti Amazon untuk menawarkan pihak penamaan sponsor terkait stadion baru. Dan akan memberikan sekitar 750 juta pound sterling selama 10 tahun. Bayangkan, ini baru satu brand yang masuk, baru satu sponsor yang masuk. Tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu semakin banyak sponsor-sponsor yang tertarik untuk bekerja sama
terkait proyek pembangunan stadion baru ini. Makanya kita sebagai fans ya maupun orang-orang yang bukan fans Manchester United, kita tidak perlu menghujat terlalu berlebihan. Karena mau bagaimanapun ketika proyek ini sudah jadi, ini akan menjadi indikator baru terkait standar kualitas stadion di klub-klub Premier League atau bahkan semua klub di seluruh Eropa bahkan dunia. Karena desain dari New Old Trafford ini benar-benar futuristik menurutku dan sangat menarik untuk kedepannya lagi, entah 10 tahun mendatang akan ada stadion-stadion baru dengan konsep yang serupa dan Manchester United bisa menjadi penggagas terkait desain-desain stadion dengan konsep futuristik. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.